Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada, berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Lian. Liang Xuan mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lian. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi, tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Melion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang. Shen menatap Meyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemitar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap," prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi
Refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak, beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung. Tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. Pedang itu gumam salah satu prajurit. Bukankah itu? Ketua prajurit langsung membentaknya. Diam. Bunuh mereka berdua jika perlu. Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melian. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Shan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. Bai Jie, desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu, tapi suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Jian menebas udara. Angin tajam menyapu prajurit membuat mereka tersungkur sekaligus. Namun, Bai Jian tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia menatap Mei Lion, lalu Liang Xuan. Meski wajahnya tertutup topeng, Liang Xuan merasa sosok itu seolah sedang menilai dirinya. Bukan waktu untuk mati di sini, ujar Bijen dengan suara berat dan datar. Ikut aku. Liangan bingung. Kenapa kau menyuruh kami? Meo menarik lengan Liang Xuan. Percayai dia untuk saat ini. Jika kita tetap di sini, kita akan ditangkap. Liang Shen ingin memprotes, tapi teriakan prajurit tambahan terdengar dari ujung jalan. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada pilihan lain. Mereka bertiga melarikan diri menembus genggang gelap Guanglin. Bai Jian bergerak cepat di depan, melompat dari satu atap ke atap lain. Liang Shen dan Mei Lan mengikuti sebisanya. Saat mereka tiba di sebuah hutan kecil di pinggir kota, Bai Chun berhenti. Ia menatap Liang Shen lama lalu berkata dengan nada dingin, "Kau bodoh tapi berani dan keberanian itu akan menyeretmu ke dalam badai besar." Yang Xuan hampir marah. "Aku tidak minta ikut dalam kekacauan kalian. Aku hanya tidak suka melihat orang ditindas." Bai Jian tidak menjawab respons emosional itu. Ia berbalik kepada Meilon. "Apa kau membawanya?" Meilon mengangguk. Dari balik pakaian dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk seperti liontin giok kuning keemasan. Ada ukiran naga di atasnya, namun bukan sembarang ukiran sisik naga tampak hidup, seolah bergelombang. Liang Shen merasakan hawa hangat menyergap tubuhnya saat melihat benda itu. "Apa itu?" tanya Liang Sun. Mayen memejamkan mata sejenak. "Ini adalah giok naga timur,"
artefak kuno ini, yang hilang sejak Perang Besar 20 tahun lalu. Ayahku dulu adalah penjaga artefak Jenderal Han Wu, membunuh keluargaku untuk mendapatkannya. Liang Sun menegur. Cerita itu terlalu mirip dengan masa lalunya. Bai Jian menambahkan, Han Wu bukan sekadar jenderal. Ia mencari artefak ini untuk membangunkan naga merah. Entitas kuno yang dapat memberi kekuatan tak terbayangkan. Jika dia berhasil, seluruh Guanglin bahkan seluruh negeri akan berada di bawah tiraninya. Liang Shen menatap pedangnya. Pedang itu tiba-tiba bergetar halus, seolah merespons kota-kota Baijian. Apa hubungannya denganku? Tanya Liang Xuan pelan. Bai Jian menatap pedang Liang Xuan. Pedang itu adalah pedang Guangxian, pasangan dari giok naga timur. Hanya orang dengan garis darah tertentu yang bisa menggunakannya. Liang Xuan terdiam. Tidak percaya? Ayahmu bukan warga biasa. Liang Shen, lanjut Bin Chun. Ia adalah salah satu dari 7 penjaga langit. Pelindung kerajaan. Kematian keluargamu bukan kecelakaan. Han Wu memburunya. Dunia Liang seakan runtuh. Ia selalu menganggap masa lalunya kabur penuh ketidakjelasan. Tetapi kini, semuanya perlahan tersambung. Melion meletakkan tangan lembut di lengan Liangen. Aku mengerti ini berat, tapi kita butuh bantuanmu. Hanya kau yang bisa membuka segel giok naga. Liang Shen menggeleng lemah. Aku bukan apa-apa, hanyalah buruh pasar. Justru itu, sahut Bai Jijian. Pahlawan sejati selalu lahir dari jalanan, bukan dari istana. Sunyi merayap. Liang Shen menatap langit malam yang mulai muncul di sela pepohonan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang masih dipenuhi luka goresan. Di dadanya, sesuatu mulai berubah, sebuah dorongan halus. Entah keberanian atau takdir. Akhirnya ia menarik napas panjang. Baik, katanya aku akan ikut. Tapi setelah ini aku ingin tahu seluruh kebenaran. Bai Jian mengangguk. Kau akan tahu semuanya. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada, berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Lian. Liang Xuan
mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Melion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang. Shen menatap Meyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemitar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap," prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut. Tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak, beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung. Tetapi tatapan ketakutan Melion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. Pedang itu gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam. Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melion. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Shan terhuyung. Tiba-tiba Meyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Bai Jie," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat.
Liang Xion belum pernah mendengar nama itu, tapi suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Zhen menebas udara. Angin tajam menyapu prajurit membuat mereka tersungkur sekaligus. Namun, Bai Zhen tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia menatap Mei Lion, lalu Liang Xuan. Meski wajahnya tertutup topeng, Liang Xuan merasa sosok itu seolah sedang menilai dirinya. Bukan waktu untuk mati di sini, ujar Bijen dengan suara berat dan datar. Ikut aku. Liangan bingung. Kenapa kau menyuruh kami? Meo menarik lengan Liang Xuan. Percayai dia untuk saat ini. Jika kita tetap di sini, kita akan ditangkap. Liang Shen ingin memprotes, tapi teriakan prajurit tambahan terdengar dari ujung jalan. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada pilihan lain. Mereka bertiga melarikan diri menembus genggang gelap Guanglin. Bai Zhen bergerak cepat di depan, melompat dari satu atap ke atap lain. Liang Shen dan Mei Lan mengikuti sebisanya. Saat mereka tiba di sebuah hutan kecil di pinggir kota, Bai Chun berhenti. Ia menatap Liang Shen lama lalu berkata dengan nada dingin, "Kau bodoh tapi berani dan keberanian itu akan menyeretmu ke dalam badai besar." Yang Xuan hampir marah. Aku tidak minta ikut dalam kekacauan kalian. Aku hanya tidak suka melihat orang ditindas. Bai Zhen tidak menjawab respons emosional itu. Ia berbalik kepada Meilon. Apa kau membawanya? Meilon mengangguk. Dari balik pakaian. Dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk seperti liontin giok kuning keemasan. Ada ukiran naga di atasnya, namun bukan sembarang ukiran sisik naga tampak hidup, seolah bergelombang. Liang Shen merasakan hawa hangat menyergap tubuhnya saat melihat benda itu. Apa itu? Tanya Liang Sun. Mayen memejamkan mata sejenak. Ini adalah Giok Naga Timur. Artefak kuno ini, yang hilang sejak Perang Besar 20 tahun lalu. Ayahku dulu adalah penjaga artefak Jenderal Han Wu, membunuh keluargaku untuk mendapatkannya. Liang Sun menegur. Cerita itu terlalu mirip dengan masa lalunya. Bai Zhen menambahkan, Han Wu bukan sekadar jenderal. Ia mencari artefak ini untuk membangunkan naga merah. Entitas kuno yang dapat memberi kekuatan tak terbayangkan. Jika dia berhasil, seluruh Guanglin bahkan seluruh negeri akan berada di bawah tiraninya. Liang Shen menatap pedangnya. Pedang itu tiba-tiba bergetar halus, seolah merespons kota-kota Baijian. Apa hubungannya denganku? Tanya Liang Xuan pelan. Bai Zhen menatap pedang Liang Xuan. Pedang itu adalah pedang Guangxian, pasangan dari Giok Naga Timur. Hanya orang dengan garis darah tertentu yang bisa menggunakannya. Liang Xuan terdiam. Tidak percaya? Ayahmu bukan warga biasa. Liang Shen, lanjut Bin Chun. Ia adalah salah satu dari 7 penjaga langit. Pelindung kerajaan. Kematian keluargamu bukan kecelakaan. Han Wu memburunya. Dunia Liang seakan runtuh. Ia selalu menganggap masa lalunya kabur penuh ketidakjelasan. Tetapi kini, semuanya perlahan tersambung. Melion meletakkan tangan lembut di lengan Liangen. Aku mengerti ini berat, tapi kita butuh bantuanmu. Hanya kau yang bisa membuka segel giok naga. Liang Shen menggeleng lemah. Aku bukan apa-apa, hanyalah buruh pasar. Justru itu, sahut Bai Jijian. Pahlawan sejati selalu lahir dari jalanan, bukan dari istana. Sunyi merayap. Liang Shen menatap langit malam yang mulai muncul di sela pepohonan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang masih dipenuhi luka goresan. Di dadanya, sesuatu mulai berubah, sebuah dorongan halus. Entah keberanian atau takdir. Akhirnya ia menarik napas panjang. Baik, katanya aku akan ikut. Tapi setelah ini aku ingin tahu seluruh kebenaran. Bai Zhen mengangguk.
Kau akan tahu semuanya. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada, berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Lian. Liang Shen mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Kabur! Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lian. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Melion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang. Shen menatap Meyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemitar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap," prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut. Tetapi
Refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak, beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung. Tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. Pedang itu gumam salah satu prajurit. Bukankah itu? Ketua prajurit langsung membentaknya. Diam. Bunuh mereka berdua jika perlu. Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melian. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Shan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. Bai Jie, desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu, tapi suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Jian menebas udara. Angin tajam menyapu prajurit membuat mereka tersungkur sekaligus. Namun, Bai Jian tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia menatap Mei Lion, lalu Liang Xuan. Meski wajahnya tertutup topeng, Liang Xuan merasa sosok itu seolah sedang menilai dirinya. Bukan waktu untuk mati di sini, ujar Bijen dengan suara berat dan datar. Ikut aku. Liangan bingung. Kenapa kau menyuruh kami? Meo menarik lengan Liang Xuan. Percayai dia untuk saat ini. Jika kita tetap di sini, kita akan ditangkap. Liang Shen ingin memprotes, tapi teriakan prajurit tambahan terdengar dari ujung jalan. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada pilihan lain. Mereka bertiga melarikan diri menembus genggang gelap Guanglin. Bai Jian bergerak cepat di depan, melompat dari satu atap ke atap lain. Liang Shen dan Mei Lan mengikuti sebisanya. Saat mereka tiba di sebuah hutan kecil di pinggir kota, Bai Chun berhenti. Ia menatap Liang Shen lama lalu berkata dengan nada dingin, "Kau bodoh tapi berani dan keberanian itu akan menyeretmu ke dalam badai besar." Yang Xuan hampir marah. Aku tidak minta ikut dalam kekacauan kalian. Aku hanya tidak suka melihat orang ditindas. Bai Jian tidak menjawab respons emosional itu. Ia berbalik kepada Mei Lon. Apa kau membawanya? Mei Lion mengangguk. Dari balik pakaian dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk seperti liontin giok kuning keemasan. Ada ukiran naga di atasnya, namun bukan sembarang ukiran sisik naga tampak hidup, seolah bergelombang. Liang Shen merasakan hawa hangat menyergap tubuhnya saat melihat benda itu. Apa itu? Tanya Liang Sun. Mayen memejamkan mata sejenak. Ini adalah giok naga timur.
artefak kuno ini yang hilang sejak Perang Besar 20 tahun lalu. Ayahku dulu adalah penjaga artefak Jenderal Han Wu, membunuh keluargaku untuk mendapatkannya. Liang Sun menegur. Cerita itu terlalu mirip dengan masa lalunya. Bai Jian menambahkan, Han Wu bukan sekadar jenderal. Ia mencari artefak ini untuk membangunkan naga merah. Entitas kuno yang dapat memberi kekuatan tak terbayangkan. Jika dia berhasil, seluruh Guanglin bahkan seluruh negeri akan berada di bawah tiraninya. Liang Shen menatap pedangnya. Pedang itu tiba-tiba bergetar halus, seolah merespons kota-kota Baijian. Apa hubungannya denganku? Tanya Liang Xuan pelan. Bai Jian menatap pedang Liang Xuan. Pedang itu adalah pedang Guangxian, pasangan dari giok naga timur. Hanya orang dengan garis darah tertentu yang bisa menggunakannya. Liang Xuan terdiam. Tidak percaya? Ayahmu bukan warga biasa. Liang Shen, lanjut Bin Chun. Ia adalah salah satu dari 7 penjaga langit. Pelindung kerajaan. Kematian keluargamu bukan kecelakaan. Han Wu memburunya. Dunia Liang seakan runtuh. Ia selalu menganggap masa lalunya kabur penuh ketidakjelasan. Tetapi kini, semuanya perlahan tersambung. Melion meletakkan tangan lembut di lengan Liangen. Aku mengerti ini berat, tapi kita butuh bantuanmu. Hanya kau yang bisa membuka segel giok naga. Liang Shen menggeleng lemah. Aku bukan apa-apa, hanyalah buruh pasar. Justru itu, sahut Bai Jijian. Pahlawan sejati selalu lahir dari jalanan, bukan dari istana. Sunyi merayap. Liang Shen menatap langit malam yang mulai muncul di sela pepohonan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang masih dipenuhi luka goresan. Di dadanya, sesuatu mulai berubah, sebuah dorongan halus. Entah keberanian atau takdir. Akhirnya ia menarik napas panjang. Baik, katanya aku akan ikut. Tapi setelah ini aku ingin tahu seluruh kebenaran. Bai Jian mengangguk. Kau akan tahu semuanya. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada, berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Lian. Liang Xuan
mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Melion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang. Shen menatap Meyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemitar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap," prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut. Tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak, beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung. Tetapi tatapan ketakutan Melion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. Pedang itu gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam. Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melion. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Shan terhuyung. Tiba-tiba Meyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Bai Jie," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat.
Liang Xion belum pernah mendengar nama itu, tapi suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Zhen menebas udara. Angin tajam menyapu prajurit membuat mereka tersungkur sekaligus. Namun, Bai Zhen tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia menatap Mei Lion, lalu Liang Xuan. Meski wajahnya tertutup topeng, Liang Xuan merasa sosok itu seolah sedang menilai dirinya. Bukan waktu untuk mati di sini, ujar Bijen dengan suara berat dan datar. Ikut aku. Liangan bingung. Kenapa kau menyuruh kami? Meo menarik lengan Liang Xuan. Percayai dia untuk saat ini. Jika kita tetap di sini, kita akan ditangkap. Liang Shen ingin memprotes, tapi teriakan prajurit tambahan terdengar dari ujung jalan. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada pilihan lain. Mereka bertiga melarikan diri menembus genggang gelap Guanglin. Bai Zhen bergerak cepat di depan, melompat dari satu atap ke atap lain. Liang Shen dan Mei Lan mengikuti sebisanya. Saat mereka tiba di sebuah hutan kecil di pinggir kota, Bai Chun berhenti. Ia menatap Liang Shen lama lalu berkata dengan nada dingin, "Kau bodoh tapi berani dan keberanian itu akan menyeretmu ke dalam badai besar." Yang Xuan hampir marah. Aku tidak minta ikut dalam kekacauan kalian. Aku hanya tidak suka melihat orang ditindas. Bai Zhen tidak menjawab respons emosional itu. Ia berbalik kepada Meilon. Apa kau membawanya? Meilon mengangguk. Dari balik pakaian. Dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk seperti liontin giok kuning keemasan. Ada ukiran naga di atasnya, namun bukan sembarang ukiran sisik naga tampak hidup, seolah bergelombang. Liang Shen merasakan hawa hangat menyergap tubuhnya saat melihat benda itu. Apa itu? Tanya Liang Sun. Mayen memejamkan mata sejenak. Ini adalah Giok Naga Timur. Artefak kuno ini, yang hilang sejak Perang Besar 20 tahun lalu. Ayahku dulu adalah penjaga artefak Jenderal Han Wu. Membunuh keluargaku untuk mendapatkannya. Liang Sun menegur. Cerita itu terlalu mirip dengan masa lalunya. Bai Zhen menambahkan, Han Wu bukan sekadar jenderal. Ia mencari artefak ini untuk membangunkan naga merah. Entitas kuno yang dapat memberi kekuatan tak terbayangkan. Jika dia berhasil, seluruh Guanglin bahkan seluruh negeri akan berada di bawah tiraninya. Liang Shen menatap pedangnya. Pedang itu tiba-tiba bergetar halus, seolah merespons kota-kota Baijian. Apa hubungannya denganku? Tanya Liang Xuan pelan. Bai Zhen menatap pedang Liang Xuan. Pedang itu adalah pedang Guang Xian, pasangan dari Giok Naga Timur. Hanya orang dengan garis darah tertentu yang bisa menggunakannya. Liang Xuan terdiam. Tidak percaya? Ayahmu bukan warga biasa. Liang Shen, lanjut Bin Chun. Ia adalah salah satu dari 7 penjaga langit. Pelindung kerajaan. Kematian keluargamu bukan kecelakaan. Han Wu memburunya. Dunia Liang seakan runtuh. Ia selalu menganggap masa lalunya kabur penuh ketidakjelasan. Tetapi kini, semuanya perlahan tersambung. Melion meletakkan tangan lembut di lengan Liangen. Aku mengerti ini berat, tapi kita butuh bantuanmu. Hanya kau yang bisa membuka segel giok naga. Liang Shen menggeleng lemah. Aku bukan apa-apa, hanyalah buruh pasar. Justru itu, sahut Bai Jijian. Pahlawan sejati selalu lahir dari jalanan, bukan dari istana. Sunyi merayap. Liang Shen menatap langit malam yang mulai muncul di sela pepohonan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang masih dipenuhi luka goresan. Di dadanya, sesuatu mulai berubah, sebuah dorongan halus. Entah keberanian atau takdir. Akhirnya ia menarik napas panjang. Baik, katanya aku akan ikut. Tapi setelah ini aku ingin tahu seluruh kebenaran. Bai Zhen
mengangguk. Kau akan tahu semuanya. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada, berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Lian. Liang Shen mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Kabur. Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lian. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Melion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang. Shen menatap Meyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemitar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap," prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut. Tetapi
Refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak, beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung. Tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. Pedang itu gumam salah satu prajurit. Bukankah itu? Ketua prajurit langsung membentaknya. Diam. Bunuh mereka berdua jika perlu. Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melian. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Shan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Bai Jie," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu, tapi suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Jian menebas udara. Angin tajam menyapu prajurit membuat mereka tersungkur sekaligus. Namun, Bai Jian tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia menatap Mei Lion, lalu Liang Xuan. Meski wajahnya tertutup topeng, Liang Xuan merasa sosok itu seolah sedang menilai dirinya. "Bukan waktu untuk mati di sini," ujar Bijen dengan suara berat dan datar. "Ikut aku." Liangan bingung. "Kenapa kau menyuruh kami?" Meo menarik lengan Liang Xuan. "Percayai dia untuk saat ini. Jika kita tetap di sini, kita akan ditangkap." Liang Shen ingin memprotes, tapi teriakan prajurit tambahan terdengar dari ujung jalan. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada pilihan lain. Mereka bertiga melarikan diri menembus genggang gelap Guanglin. Bai Jian bergerak cepat di depan, melompat dari satu atap ke atap lain. Liang Shen dan Mei Lan mengikuti sebisanya. Saat mereka tiba di sebuah hutan kecil di pinggir kota, Bai Chun berhenti. Ia menatap Liang Shen lama lalu berkata dengan nada dingin, "Kau bodoh tapi berani, dan keberanian itu akan menyeretmu ke dalam badai besar." Yang Xuan hampir marah. "Aku tidak minta ikut dalam kekacauan kalian. Aku hanya tidak suka melihat orang ditindas." Bai Jian tidak menjawab respons emosional itu. Ia berbalik kepada Mei Lon. "Apa kau membawanya?" Mei Lion mengangguk. "Dari balik pakaian." Dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk seperti liontin giok kuning keemasan. Ada ukiran naga di atasnya, namun bukan sembarang ukiran sisik naga tampak hidup, seolah bergelombang. Liang Shen merasakan hawa hangat menyergap tubuhnya saat melihat benda itu. "Apa itu?" tanya Liang Sun. Mayen memejamkan mata sejenak. "Ini adalah giok naga timur.
artefak kuno ini, yang hilang sejak Perang Besar 20 tahun lalu. Ayahku dulu adalah penjaga artefak Jenderal Han Wu, membunuh keluargaku untuk mendapatkannya. Liang Sun menegur. Cerita itu terlalu mirip dengan masa lalunya. Bai Jian menambahkan, Han Wu bukan sekadar jenderal. Ia mencari artefak ini untuk membangunkan naga merah. Entitas kuno yang dapat memberi kekuatan tak terbayangkan. Jika dia berhasil, seluruh Guanglin bahkan seluruh negeri akan berada di bawah tiraninya. Liang Shen menatap pedangnya. Pedang itu tiba-tiba bergetar halus, seolah merespons kota-kota Baijian. Apa hubungannya denganku? Tanya Liang Xuan pelan. Bai Jian menatap pedang Liang Xuan. Pedang itu adalah pedang Guangxian, pasangan dari giok naga timur. Hanya orang dengan garis darah tertentu yang bisa menggunakannya. Liang Xuan terdiam. Tidak percaya? Ayahmu bukan warga biasa. Liang Shen, lanjut Bin Chun. Ia adalah salah satu dari 7 penjaga langit. Pelindung kerajaan. Kematian keluargamu bukan kecelakaan. Han Wu memburunya. Dunia Liang seakan runtuh. Ia selalu menganggap masa lalunya kabur penuh ketidakjelasan. Tetapi kini, semuanya perlahan tersambung. Melion meletakkan tangan lembut di lengan Liangen. Aku mengerti ini berat, tapi kita butuh bantuanmu. Hanya kau yang bisa membuka segel giok naga. Liang Shen menggeleng lemah. Aku bukan apa-apa, hanyalah buruh pasar. Justru itu, sahut Bai Jijian. Pahlawan sejati selalu lahir dari jalanan, bukan dari istana. Sunyi merayap. Liang Shen menatap langit malam yang mulai muncul di sela pepohonan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang masih dipenuhi luka goresan. Di dadanya, sesuatu mulai berubah, sebuah dorongan halus. Entah keberanian atau takdir. Akhirnya ia menarik napas panjang. Baik, katanya aku akan ikut. Tapi setelah ini aku ingin tahu seluruh kebenaran. Bai Jian mengangguk. Kau akan tahu semuanya. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada, berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Lian. Liang Xuan
mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Melion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang. Shen menatap Meyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemitar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap," prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut. Tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak, beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung. Tetapi tatapan ketakutan Melion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. Pedang itu gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam. Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melion. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Shan terhuyung. Tiba-tiba Meyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Bai Je," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat.
Liang Xion belum pernah mendengar nama itu, tapi suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Zhen menebas udara. Angin tajam menyapu prajurit membuat mereka tersungkur sekaligus. Namun, Bai Zhen tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia menatap Mei Lion, lalu Liang Xuan. Meski wajahnya tertutup topeng, Liang Xuan merasa sosok itu seolah sedang menilai dirinya. Bukan waktu untuk mati di sini, ujar Bijen dengan suara berat dan datar. Ikut aku. Liangan bingung. Kenapa kau menyuruh kami? Meo menarik lengan Liang Xuan. Percayai dia untuk saat ini. Jika kita tetap di sini, kita akan ditangkap. Liang Shen ingin memprotes, tapi teriakan prajurit tambahan terdengar dari ujung jalan. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada pilihan lain. Mereka bertiga melarikan diri menembus genggang gelap Guanglin. Bai Zhen bergerak cepat di depan, melompat dari satu atap ke atap lain. Liang Shen dan Mei Lan mengikuti sebisanya. Saat mereka tiba di sebuah hutan kecil di pinggir kota, Bai Chun berhenti. Ia menatap Liang Shen lama lalu berkata dengan nada dingin, "Kau bodoh tapi berani dan keberanian itu akan menyeretmu ke dalam badai besar." Yang Xuan hampir marah. Aku tidak minta ikut dalam kekacauan kalian. Aku hanya tidak suka melihat orang ditindas. Bai Zhen tidak menjawab respons emosional itu. Ia berbalik kepada Meilon. Apa kau membawanya? Meilon mengangguk. Dari balik pakaian dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk seperti liontin giok kuning keemasan. Ada ukiran naga di atasnya, namun bukan sembarang ukiran sisik naga tampak hidup, seolah bergelombang. Liang Shen merasakan hawa hangat menyergap tubuhnya saat melihat benda itu. Apa itu? Tanya Liang Sun. Mayen memejamkan mata sejenak. Ini adalah Giok Naga Timur. Artefak kuno ini, yang hilang sejak Perang Besar 20 tahun lalu. Ayahku dulu adalah penjaga artefak Jenderal Han Wu. Membunuh keluargaku untuk mendapatkannya. Liang Sun menegur. Cerita itu terlalu mirip dengan masa lalunya. Bai Zhen menambahkan, Han Wu bukan sekadar jenderal. Ia mencari artefak ini untuk membangunkan naga merah. Entitas kuno yang dapat memberi kekuatan tak terbayangkan. Jika dia berhasil, seluruh Guanglin bahkan seluruh negeri akan berada di bawah tiraninya. Liang Shen menatap pedangnya. Pedang itu tiba-tiba bergetar halus, seolah merespons kota-kota Baijian. Apa hubungannya denganku? Tanya Liang Xuan pelan. Bai Zhen menatap pedang Liang Xuan. Pedang itu adalah pedang Guangxian, pasangan dari Giok Naga Timur. Hanya orang dengan garis darah tertentu yang bisa menggunakannya. Liang Xuan terdiam. Tidak percaya? Ayahmu bukan warga biasa. Liang Shen, lanjut Bin Chun. Ia adalah salah satu dari 7 penjaga langit. Pelindung kerajaan. Kematian keluargamu bukan kecelakaan. Han Wu memburunya. Dunia Liang seakan runtuh. Ia selalu menganggap masa lalunya kabur penuh ketidakjelasan. Tetapi kini, semuanya perlahan tersambung. Melion meletakkan tangan lembut di lengan Liangen. Aku mengerti ini berat, tapi kita butuh bantuanmu. Hanya kau yang bisa membuka segel giok naga. Liang Shen menggeleng lemah. Aku bukan apa-apa, hanyalah buruh pasar. Justru itu, sahut Bai Jijian. Pahlawan sejati selalu lahir dari jalanan, bukan dari istana. Sunyi merayap. Liang Shen menatap langit malam yang mulai muncul di sela pepohonan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang masih dipenuhi luka goresan. Di dadanya, sesuatu mulai berubah, sebuah dorongan halus. Entah keberanian atau takdir. Akhirnya ia menarik napas panjang. Baik, katanya aku akan ikut. Tapi setelah ini aku ingin tahu seluruh kebenaran. Bai Zhen
mengangguk. Kau akan tahu semuanya. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada, berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Lian. Liang Shen mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Kabur. Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lian. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Melion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang. Shen menatap Meyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemitar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap," prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut. Tetapi
Refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak, beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung. Tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. Pedang itu gumam salah satu prajurit. Bukankah itu? Ketua prajurit langsung membentaknya. Diam. Bunuh mereka berdua jika perlu. Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melian. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Shan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. Baije, desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu, tapi suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Jian menebas udara. Angin tajam menyapu prajurit membuat mereka tersungkur sekaligus. Namun, Bai Jian tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia menatap Mei Lion, lalu Liang Xuan. Meski wajahnya tertutup topeng, Liang Xuan merasa sosok itu seolah sedang menilai dirinya. Bukan waktu untuk mati di sini, ujar Bijen dengan suara berat dan datar. Ikut aku. Liangan bingung. Kenapa kau menyuruh kami? Meo menarik lengan Liang Xuan. Percayai dia untuk saat ini. Jika kita tetap di sini, kita akan ditangkap. Liang Shen ingin memprotes, tapi teriakan prajurit tambahan terdengar dari ujung jalan. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada pilihan lain. Mereka bertiga melarikan diri menembus genggang gelap Guanglin. Bai Jian bergerak cepat di depan, melompat dari satu atap ke atap lain. Liang Shen dan Mei Lan mengikuti sebisanya. Saat mereka tiba di sebuah hutan kecil di pinggir kota, Bai Chun berhenti. Ia menatap Liang Shen lama lalu berkata dengan nada dingin, "Kau bodoh tapi berani, dan keberanian itu akan menyeretmu ke dalam badai besar." Yang Xuan hampir marah. "Aku tidak minta ikut dalam kekacauan kalian. Aku hanya tidak suka melihat orang ditindas." Bai Jian tidak menjawab respons emosional itu. Ia berbalik kepada Mei Lon. "Apa kau membawanya?" Mei Lion mengangguk. Dari balik pakaian dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk seperti liontin giok kuning keemasan. Ada ukiran naga di atasnya, namun bukan sembarang ukiran. Sisik naga tampak hidup, seolah bergelombang. Liang Shen merasakan hawa hangat menyergap tubuhnya saat melihat benda itu. "Apa itu?" tanya Liang Sun. Mayen memejamkan mata sejenak. "Ini adalah giok naga timur.
artefak kuno ini, yang hilang sejak Perang Besar 20 tahun lalu. Ayahku dulu adalah penjaga artefak Jenderal Han Wu, membunuh keluargaku untuk mendapatkannya. Liang Sun menegur. Cerita itu terlalu mirip dengan masa lalunya. Bai Jian menambahkan, Han Wu bukan sekadar jenderal. Ia mencari artefak ini untuk membangunkan naga merah, entitas kuno yang dapat memberi kekuatan tak terbayangkan. Jika dia berhasil, seluruh Guanglin bahkan seluruh negeri akan berada di bawah tiraninya. Liang Shen menatap pedangnya. Pedang itu tiba-tiba bergetar halus, seolah merespons kota-kota Baijian. Apa hubungannya denganku? Tanya Liang Xuan pelan. Bai Jian menatap pedang Liang Xuan. Pedang itu adalah pedang Guangxian, pasangan dari giok naga timur. Hanya orang dengan garis darah tertentu yang bisa menggunakannya. Liang Xuan terdiam. Tidak percaya? Ayahmu bukan warga biasa. Liang Shen, lanjut Bin Chun. Ia adalah salah satu dari 7 penjaga langit. Pelindung kerajaan. Kematian keluargamu bukan kecelakaan. Han Wu memburunya. Dunia Liang seakan runtuh. Ia selalu menganggap masa lalunya kabur penuh ketidakjelasan. Tetapi kini, semuanya perlahan tersambung. Melion meletakkan tangan lembut di lengan Liangen. Aku mengerti ini berat, tapi kita butuh bantuanmu. Hanya kau yang bisa membuka segel giok naga. Liang Xuan menggeleng lemah. Aku bukan apa-apa, hanyalah buruh pasar. Justru itu, sahut Bai Jijian. Pahlawan sejati selalu lahir dari jalanan, bukan dari istana. Sunyi merayap. Liang Shen menatap langit malam yang mulai muncul di sela pepohonan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang masih dipenuhi luka goresan. Di dadanya, sesuatu mulai berubah, sebuah dorongan halus. Entah keberanian atau takdir. Akhirnya ia menarik napas panjang. Baik, katanya aku akan ikut. Tapi setelah ini aku ingin tahu seluruh kebenaran. Bai Jian mengangguk. Kau akan tahu semuanya. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi ramakayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada, berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan, sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Lian. Liang Xuan
mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk, dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Melion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah." Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang. Shen menatap Meyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemitar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap," prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut. Tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak, beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung. Tetapi tatapan ketakutan Melion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam. Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melion. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Shan terhuyung. Tiba-tiba Meyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Bai Je," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat.
Liang Xion belum pernah mendengar nama itu, tapi suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Zhen menebas udara. Angin tajam menyapu prajurit membuat mereka tersungkur sekaligus. Namun, Bai Zhen tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia menatap Mei Lion, lalu Liang Xuan. Meski wajahnya tertutup topeng, Liang Xuan merasa sosok itu seolah sedang menilai dirinya. Bukan waktu untuk mati di sini, ujar Bai Zhen dengan suara berat dan datar. Ikut aku. Liangan bingung. Kenapa kau menyuruh kami? Mei menarik lengan Liang Xuan. Percayai dia untuk saat ini. Jika kita tetap di sini, kita akan ditangkap. Liang Shen ingin memprotes, tapi teriakan prajurit tambahan terdengar dari ujung jalan. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada pilihan lain. Mereka bertiga melarikan diri menembus genggang gelap Guanglin. Bai Zhen bergerak cepat di depan, melompat dari satu atap ke atap lain. Liang Shen dan Mei Lan mengikuti sebisanya. Saat mereka tiba di sebuah hutan kecil di pinggir kota, Bai Chun berhenti. Ia menatap Liang Shen lama lalu berkata dengan nada dingin, "Kau bodoh tapi berani dan keberanian itu akan menyeretmu ke dalam badai besar." Yang Xuan hampir marah. Aku tidak minta ikut dalam kekacauan kalian. Aku hanya tidak suka melihat orang ditindas. Bai Zhen tidak menjawab respons emosional itu. Ia berbalik kepada Mei Lon. Apa kau membawanya? Mei Lon mengangguk. Dari balik pakaian. Dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk seperti liontin giok kuning keemasan. Ada ukiran naga di atasnya, namun bukan sembarang ukiran sisik naga tampak hidup, seolah bergelombang. Liang Shen merasakan hawa hangat menyergap tubuhnya saat melihat benda itu. Apa itu? Tanya Liang Sun. Mayen memejamkan mata sejenak. Ini adalah giok naga timur. Artefak kuno ini, yang hilang sejak perang besar 20 tahun lalu. Ayahku dulu adalah penjaga artefak Jenderal Han Wu. Membunuh keluargaku untuk mendapatkannya. Liang Sun menegur. Cerita itu terlalu mirip dengan masa lalunya. Bai Zhen menambahkan, Han Wu bukan sekadar jenderal. Ia mencari artefak ini untuk membangunkan naga merah. Entitas kuno yang dapat memberi kekuatan tak terbayangkan. Jika dia berhasil, seluruh Guanglin bahkan seluruh negeri akan berada di bawah tiraninya. Liang Shen menatap pedangnya. Pedang itu tiba-tiba bergetar halus, seolah merespons kota-kota Baijian. Apa hubungannya denganku? Tanya Liang Xuan pelan. Bai Zhen menatap pedang Liang Xuan. Pedang itu adalah pedang Guangxian, pasangan dari giok naga timur. Hanya orang dengan garis darah tertentu yang bisa menggunakannya. Liang Xuan terdiam. Tidak percaya. Ayahmu bukan warga biasa. Liang Shen, lanjut Bin Chun. Ia adalah salah satu dari 7 penjaga langit. Pelindung kerajaan. Kematian keluargamu bukan kecelakaan. Han Wu memburunya. Dunia Liang seakan runtuh. Ia selalu menganggap masa lalunya kabur penuh ketidakjelasan. Tetapi kini, semuanya perlahan tersambung. Melion meletakkan tangan lembut di lengan Liangen. Aku mengerti ini berat, tapi kita butuh bantuanmu. Hanya kau yang bisa membuka segel giok naga. Liang Shen menggeleng lemah. Aku bukan apa-apa, hanyalah buruh pasar. Justru itu, sahut Bai Jijian. Pahlawan sejati selalu lahir dari jalanan, bukan dari istana. Sunyi merayap. Liang Shen menatap langit malam yang mulai muncul di sela pepohonan. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang masih dipenuhi luka goresan. Di dadanya, sesuatu mulai berubah, sebuah dorongan halus. Entah keberanian atau takdir. Akhirnya ia menarik napas panjang. Baik, katanya aku akan ikut. Tapi setelah ini aku ingin tahu seluruh kebenaran. Bai Zhen mengangguk. Kau akan tahu semuanya.